Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di Sabda Bagi Anda bersama saya, Pendeta Marcel Kanun. Ya, hari ini saya mau menyampaikan ringkasan dari apa yang kami telah pelajari selama 2 minggu ini. Di mana kita berfokus kepada Amsal pasal yang ke-6, ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-19. Dan saya akan baca untuk kali yang terakhir. Ya, setiap hari saya sudah baca firman Tuhan ini. 6 perkara ini yang dibenci Tuhan. Bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya. Mata sombong, lidah dusta, tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah, hati yang membuat rencana-rencana yang jahat, kaki yang segera lari menuju kejahatan, seorang saksi dusta yang menyebur-nyeburkan kebohongan, dan yang menimbulkan pertengkaran saudara. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada 7 hal yang Tuhan tidak suka kalau ada di dalam diri kita. Dan sangat mudah untuk kita lupa akan firman yang kami dengar minggu lalu. Seringkali kita lupa firman, makanya saya arahkan Anda untuk catat. Catat firman Tuhan supaya Anda dapat merenungkan kembali di rumah masing-masing. Ya, pada saat Anda lagi tidak ada kerjaan, Anda bisa kembali mempelajari apa yang disampaikan dalam firman Tuhan. Nah, ada 7 hal dan kita akan melihat satu persatu. Sebentar aja. Mata sombong. Ingat Nebukadnezar? Dan apa yang terjadi padanya? Ingat, dia berjalan, dia berkata, wow, lihat ini semua karena aku. Karena kekuatanku. Seketika juga dia menjadi lembu. Makan rumput, direndahkan oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, dengan sedih hati saya harus berkata, sampai hari ini masih ada banyak orang yang memiliki mata sombong. Mereka mengaku terus betapa hebat, dahsyat, luar biasa. Mari kita merendahkan diri. Ya, Yohanes berkata ini adalah keakuan hidup. Dan itu salah satu dari 3 hal yang ada di dalam dunia. Keinginan daging, keinginan mata, dan keakuan hidup. Dan kita harus menjadi jauh daripada itu. Dan juga dapat dibaca di dalam 2 Timotius 3 ayat 1-5. Yang kedua, lidah dusta. Dengan sadar dan rela berbicara dusta dengan maksud untuk menipu orang lain. Wow. Luar biasa. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, masih ingat siapakah bapaknya segala dusta? Ingat enggak? Menurut Yohanes 8 ayat 44, iblis adalah bapa segala dusta. Sadar enggak? Jadi kalau Anda suka berdusta, mungkin bapaknya Anda itu iblis. Renungkan itu Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus. Yang ketiga, tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Saya kasih contoh Kain dan Habel, Daud dan Uria, bahkan Tuhan Yesus. Kain membunuh seorang yang tidak bersalah. Habel enggak bersalah. Habel itu mengkorbankan domba di hadapan Tuhan. Kan itu bicara tentang darah. Sedangkan Kain tidak sedemikian. Jadi persembahannya Habel diterima oleh Tuhan bukan yang diterima yang Kain kasih. Mestinya Kain marah sama Tuhan bukan sama Habel. Tapi kenapa kok dia bunuh? Dan ingat Bapak Ibu Saudara, darah dari orang yang dibunuh, ya, yang mereka tidak bersalah. Darah dari orang yang dibunuh yang tidak bersalah sampai ke Bapa di surga. Coba Anda renungkan. Bayi-bayi hari-hari ini yang dibunuh. Perhatikan dengan baik. Berapa banyak bayi-bayi mereka nggak salah, tapi kok dibunuh. Tangan itu sampai ke Tuhan. Coba Anda renungkan itu. Yang keempat, hati yang membuat rencana-rencana yang jahat.
Dan saya sampaikan tentang Isabel terhadap Naboth. Bagaimana Naboth nggak salah? Tapi Naboth tidak mau serahkan tanahnya kepada Raja Ahab supaya itu menjadi kebun sayur. Dan Isabel terlibat. Dan dia membuat satu rencana yang begitu jahat untuk membunuh Naboth supaya Ahab bisa dapat tanahnya. Hanya karena kebun sayur. Bisa bayangkan itu Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang kelima, kaki yang segera lari menuju kejahatan. Ya, kaki yang menuju kejahatan artinya dari kebaikannya. Berarti orang yang sudah terima kebaikan, sudah tahu Tuhan, tapi meninggalkan Tuhan. Jatuh. Ya, jatuh bukan mengasihi Tuhan semakin dalam, tetapi menjadi orang yang jatuh. Kehilangan atau meninggal lebih baik. Kasih mula-mula. Ya, kenapa? Karena mereka mengasihi dunia dan isinya. Dunia dan isinya lebih penting daripada Tuhan Yesus Kristus. Ingat Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya, bahwa perjalanan yang kita harus naikin adalah perjalanan yang tidak begitu lebar. Ya, bahkan terbaliknya. Anda coba renungkan itu. Anda tidak bisa rame-rame menghadapi Tuhan. Kita akan menghadapi Tuhan seseorang saja. Dan saya tidak bisa mengharapkan istri saya, anak saya, gereja saya, siapapun. Ya, membela saya. Gak ada. Saya berdiri di hadapan Tuhan sendiri dan saya berkata segala sesuatu yang saya lakukan. Makanya lebih baik Anda pulihkan hatimu hari-hari ini. Yakobus berkata begini, persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita tidak mungkin memiliki dua Tuhan. Atau menjadi sahabat dengan dunia, yaitu iblis. Atau menjadi sahabat dengan Allah, yaitu Bapa di surga. Pilihan ada di tangan Anda. Yang keenam, kita diberitahukan menjadi seorang saksi dusta. Yang menyebur-nyebur kebohongan. Ingat Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Tentang orang dursila yang dipanggil untuk menjadi saksi dusta yang berbohong di hadapan orang-orang untuk mereka cerita tentang Naboth. Pasti dibayar. Bahkan ingat ceritanya Stefanus di dalam Kisah Para Rasul 6. Ya, di dalam pasal yang ke-7 dia dibunuh dengan dilempari batu. Kenapa? Karena ada yang bohong. Ada saksi palsu yang membuat orang yang tidak salah dibunuh. Perhatikan dengan baik-baik. Sebetulnya kita bisa lihat bagaimana ya tangan yang menumpahkan darah orang yang tak bersalah, hati yang membuat rencana-rencana yang jahat, dan saksi dusta yang berbicara bohong, ya, yang menyebur-nyeburkan kebohongan. 3 hal ini penting sekali, karena ini tiga-tiganya tercampur. Sedih sekali kalau kita renungkan itu ya. Dan yang ke-7, yaitu orang yang menimbulkan pertengkaran, saudara. Ingat, Yesus berdoa untuk kesatuan. Betapa baiknya dan indahnya bila umat Tuhan benar-benar menjadi rukun, menjadi satu. Karena kalau kita ada satu, nggak dapat dipisahkan. Makanya kita harus kembali renungkan kepada firman Tuhan. Yang menjelaskan kepada kita bahwa gelap dan terang tidak bisa jadi satu. Saya katakan hari ini sekali lagi. Tidak semua orang
Kristen percaya Yesus. Tidak semua orang Kristen menjadi pengikut Kristus. Makanya ingat Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ada serigala-serigala di antara kita, tapi mereka kelihatan seperti domba. Ini yang kita harus renungkan. Makanya kita membutuhkan roh yang dapat membedakan yang mana benar, yang mana salah. Yang mana terang, yang mana gelap. Yang mana memuliakan Tuhan, yang mana mengutuk Tuhan. Yang mana menjadi anak terang, yang mana menjadi anak gelap. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami datang kepada Engkau dan kami minta kekuatan Engkau untuk memimpin kami lebih lagi Tuhan. Kalau kami renungkan firman-Mu Tuhan, supaya itu akan tertanam dan di dalam hati kami masing-masing Tuhan. Tuhan, supaya akan berakar, bertumbuh, berbuah untuk kemuliaan nama-Mu saja. Biar nama-Mu semakin besar, nama-Mu ditinggikan, nama-Mu diagungkan. Tuhan, biar kami dapat bertumbuh bersama dengan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Sekali lagi shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Besok kita akan bicara bagaimana kita bisa mengatasi masalah-masalah yang kami bahas selama 2 minggu ini. Ya, kiranya berkat dari Allah Bapa kami yang di surga, kasih yang sempurna di dalam Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, mulai hari ini, sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, bahkan sampai selama-lamanya. Ya, sekali lagi shalom, sampai ketemu besok, Tuhan Yesus memberkati.